Segala puji syukur dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas kasih setia, rahmat dan anugerah Tuhan yang membawa kami hingga sampai pada hari ini dalam penyertaan Tuhan, dalam naungan kasih Tuhan, sehingga ketika kami harus diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan ujian dalam hidup kami tidak khawatir karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur dapat berkumpul kembali di dalam hadirat Tuhan, di dalam pertemuan yang indah ini. Kami pun mengucap syukur kalau Tuhan membawa kami dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan berkat, bukan berarti tanpa kekurangan. Namun kami merasakan bahwa dalam setiap kekurangan kami ada Tuhan yang senantiasa mencukupkan apa yang kami perlukan. Terlebih di dalam kehidupan kerohanian kami, ada Tuhan yang senantiasa mencukupkan makanan rohani kami. Dalam setiap firman Tuhan termasuk akan apa yang sebentar kami pelajari pada pagi hari ini. Kami percaya akan menambah kuat iman kami, akan menambah dalam kasih kami dalam Tuhan Yesus Kristus, akan menambah setia kami dan taat kami di dalam kami percaya dan mengikut Kristus. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kiranya Tuhan berkenan untuk memakai setiap perkataan, setiap firman yang sudah hamba-Mu persiapkan. Meskipun tidaklah sempurna, meskipun penuh dengan keterbatasan, namun Tuhan yang tak terbatas, Ia akan menyempurnakan segala sesuatunya. Menyerahkan juga setiap jemaat-Mu, supaya mereka dapat memetik berkat-Nya yang menguatkan hidupnya, yang menegur kehidupannya dan mengarahkannya semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati setiap hati, setiap pikiran dan juga telinga, supaya segala sesuatunya terfokus hanya ke dalam pemberitaan firman Tuhan ini saja. Kuasai ruangan ini, kuasai tempat ini, kuasai sekitar rumah-Mu ini. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan. Kuasai kami dengan hikmat-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Awal bulan lagi. Bos yang semangat. Selamat pagi. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Oh, beda pertanyaan, beda jawaban. Ya toh, lek pertanyaannya kalem, lesu, diberkati Tuhan. Ada diberkati Tuhan. Oh iya bener, ngefek ternyata. Itu gambaran kehidupan, dimana pembawaan kita itu bisa mempengaruhi sekitar. Ada kita hawane, pembawaannya itu lesu, pembawaannya emosian, pembawaannya keras, atos, ya itulah yang Anda dapatkan dari sekitar. Ya toh? Masa iya wong meh semangat nyawang kita yang lagi lesu, klentrak, klentruk, masa orang lain terus bisa semangat. Masa iya orang akan menjadi sukacita kalau melihat kita hawane emosian. Paham enggak? Tapi berbeda kalau kita itu hawane, pembawaannya itu penuh dengan kasih, pembawaannya itu penuh dengan semangat, maka itu pula yang terjadi di sekitar kita.
Orang akan senang, orang akan sukacita ketika melihat kita sukacita walaupun hatinya nangis, ora apa-apa sing ngerti hatimu dan Tuhan. Tapi biarlah orang lain itu selalu merasa sukacita ketika berada dekat kita. Amin. Orang lain itu selalu merasa happy, selalu merasa semangat di dekat kita. Amin. Itu namanya menjadi berkat. Orang menjadi berkat itu tidak selalu melulu apa yang kamu berikan berupa uang, makanan, harta benda, enggak. Tapi ketika kehadiran kita bisa membawa semangat dan sukacita bagi orang lain, nah itu menjadi berkat. Betul tak? Nah jadilah jemaat Kembang Arum yang selalu menjadi berkat bagi sekitar. Amin. Amin. Lo beda jebul tetap jawabannya. Baik, tema pada bulan Juli, kita sudah masuk dalam bulan Juli, bulan ke-7 di tahun 2024. Tema kita tahun ini adalah tetap bergerak dan terus maju. Nah, ketika kita berbicara tentang pergerakan, berbicara tentang kemajuan, tentu tidak lepas dari yang namanya pertumbuhan. Nah, kalau berbicara tentang pertumbuhan, pergerakan, dan kemajuan, seringkali orang hanya fokus terhadap apa yang terlihat. Orang hanya fokus kepada apa yang bisa dilihat, apa yang bisa bertumbuh, apa yang ada di luar. Gereja yang maju, gereja yang berkembang, itu gereja yang bagaimana? Jemaatnya nambah akeh, betul? Betul? Gerejanya mengembang dari gede, dari tingkat, betul? Betul? Betul tak? Betul. Perpuluhannya, persembahan, pemasukannya tambah akeh, betul? Betul. Fasilitasnya tambah akeh, betul? Orang mungkin pasangnya derek gitu. Saya kalau ngedit khotbah itu rodok pusing gitu. Sementara saya ngeditnya manual di HP yang biasa-biasa saja. Jadi ketika saya diem gini, yang denger itu suara kipas angin. Gitu. Saya krungu. Gitu. Pelayanannya bentuknya juga macam-macam. Orang mau MC harus singer tok biasa. Musiknya orang mau keyboard tuwek jadul ngono kuwi. Betul? Semuanya benar. Tetapi kalau kita hanya terfokus kepada apa yang dilihat, justru kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ibaratnya kalau kita menanam sebuah tanaman, kalau Anda fokus kepada bunganya, fokus kepada buahnya, fokus kepada batangnya, aglonema aku kan mati kabeh ya. Bu Yanti itu sudah habis berapa juga aglonema? Ya toh? Terlalu fokus kepada apa yang bisa dilihat. Sementara banyak orang lupa apa yang ada di dalam, apa yang tidak kelihatan. Yaitu adalah akar. Setelah beberapa aglonema saya itu mati, busuk, tak jabot, tak buang, baru saya tahu ternyata akarnya ada yang busuk, ada yang kopong, ada yang ternyata cuma encep-encepan. Tahu encep-encepan? Jadi kita dure api jebule cuma encep-encepan, tapi akarnya tidak kuat, ada yang ora kuat. Itu menjadi problem, itu menjadi masalah, sehingga menyebabkan pertumbuhan, sehingga menyebabkan pergerakan dan kemajuan menjadi terhambat, bahkan mati. Sebab itu penting bagi kita untuk mengakar semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau mau gereja ini maju, kalau mau jemaatnya maju dan berkembang, maka setiap kita gereja ini, jemaat di dalam gereja ini harus mengakar kuat di dalam Tuhan. Maka bulan Juli ini saya memberi tema, saya sampai nyaris lupa di WhatsApp Pak Eko, Pak temanya apa? Itu hari apa Pak? Kamis ya? Kamis apa Jumat gitu? Lupa saya. Mengakar kuat, hidup yang berakar di dalam Kristus. Oyote kudu kuat. Akarnya harus kuat, menancap di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jemaat Kembang Arum harus berakar dengan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Kita buka terlebih dahulu dalam nas firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus. Kita buka lebih dulu di Kolose saja. Ini ayat tema bulan ini. Kolose pasal 2 ayat 6. Ayat tema pada bulan ini, Kolose 2 pasal 2 ayat 6. Dan 7. Ampun. Saya akan bacakan. Silahkan bisa menyimak di sana. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus mengatakan hendaklah kamu apa dulu? Hendaklah kamu apa dulu? Berakar dulu. Setelah itu baru kemudian dibangun di atas Dia. Saya seringkali mengibaratkan, menganalogikan juga. Orang bangun rumah itu sing didhisikne apa? Pondasi sik. Ora enek wong bangun rumah, bangun gentenge dhisik. Membuat wuwung itu apa? Krepus. Lho meh ngapain Pak Tuk gawe omah? Lah kuwi gawe apa? Gawe krepus. Lah pondasine ndi? Yang penting krepuse sik, pondasi gampang. Ora iso. Meh dincepne di mana? Mau ditancap di mana? Setiap orang yang membangun rumah pun harus memperhatikan pondasinya. Mulai dari kedalamannya, mulai dari bahan pondasinya. Betul lah? Supaya apa? Bangunan yang dibangun di atasnya tumbuhan pun, tanaman pun juga seperti itu. Iman pun juga seperti itu. Sebelum kita berbicara tentang pergerakan kemajuan iman gereja dan sebagainya, perlu kita perhatikan bagaimana kita mengakar kuat di dalam Tuhan. Kemudian buka dalam kitab Efesus. Masih tentang pesan Paulus. Kalau tadi kepada jemaat di Kolose, kali ini kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-16. Doa dan harapan Paulus kepada jemaat di Efesus sama sebagaimana apa yang ia sampaikan kepada jemaat di Kolose. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga kamu oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu apa? Berakar serta berdasar di dalam. Sebegitu pentingnya kita berakar di dalam Tuhan. Sebagaimana yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose maupun kepada jemaat di Efesus. Hidup yang berakar dengan kuat. Seberapa pentingnya akar? Seberapa pentingnya kita berakar di dalam Tuhan? Kalau melihat dari fungsi akar dari sebuah tanaman, saya mencatat ada 3 bagian. Setiap kita harus berakar di dalam Tuhan, supaya yang pertama, akar itu, fungsinya akar itu apa? Yang pertama, fungsi akar itu supaya tanduran kuwi kuat. Supaya tanaman itu kuat. Supaya tanaman itu bakoh. Supaya tanaman itu kokoh. Supaya tanaman itu bisa tegak. Banyak kasus pohon tumbang. Pohon tumbang loh ya, orang pohon ceklek sambar bledek loh, beda loh. Pohon tumbang, karena apa? Bawahnya batangnya ketoknya gawedi, ternyata akarnya Itu yang terjadi dalam iman Anda dan saudara. Kalau saya dan saudara itu imannya kropos, akarnya kropos, maka gampang Mengapa kita
perlu mengakar kuat di dalam Tuhan supaya kita pun menjadi kuat sebagaimana akar dalam sebuah pohon yang berfungsi untuk menguatkan pohon itu tersebut. Akar dapat menjadikan pohon menjadi kokoh dan tegak berdiri sehingga tidak mudah goyah walaupun diterjang oleh badai, walaupun sedang angin kencang, udan angin ora karu-karuan. Ketika akar itu menancap kuat di tanah, maka pohon itu akan terjamin kokoh. Jika akar itu sehat, maka dapat menopang pohon dengan baik. Demikian juga halnya dengan orang percaya. Jika imannya mengakar dengan benar kepada Tuhan, maka hidupnya akan tetap tegak berdiri, kokoh, walaupun sering dihantam oleh badai kehidupan. Ini pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau iman kita kuat mengakar kepada Tuhan, yang namanya manusia hidup, orang hidup, masalah itu akan selalu ada. Betul? Tetapi orang yang imannya mengakar kuat di dalam Tuhan, dia tidak akan mudah goyah. Dia tidak akan mudah menyerah. Dia tidak akan mudah khawatir oleh apapun juga. Karena apa? Imannya kuat mengakar di dalam. Tidak akan mudah terpengaruh oleh hasutan-hasutan yang memberikan iming-iming atau imbalan. Tinggalno Tuhan. Engko tak kei apa sing mbok butuhke, pengini atau apapun juga itu. Tuhan Yesus Kristus setelah berpuasa 40 hari, maka dituliskan dalam Alkitab, maka laparlah ia. Kemudian pencobaan pertama yang dicobakan iblis kepada Tuhan Yesus Kristus adalah ubahlah batu menjadi roti. Dan Yesus tidak goyah. Kita memang bukan Tuhan Yesus Kristus, tetapi firman Tuhan mencatat, Tuhan berkata kepada kita, dan kita yakin percaya bahwa kita ini adalah anak-anak like father like son. Bagaimana bapaknya, begitu jugalah anaknya. Ya loh? Kalau bapaknya celelean, anak-anaknya tumbuh juga menjadi anak-anak yang celelean. Betul? Kalau bapaknya celintisan, ya anak-anaknya akan bertumbuh menjadi anak-anak yang. Nah, tapi kalau Alfa ketika ibadah, ketika khotbah, dia dolosoran di kursi. Saya lupa apakah cilianku dhisik juga dolosoran di kursi. Oh, mah. Ora yo. Lah kamu anake sapa? Lah Pak jarene like father like son. Bagaimana bapaknya begitu juga anak. Lah lek cilikan iku ora tau dolosoran ngisor kursi, lagi anake sapa? Berarti dhisik sing ngono kuwi. Yesus sebagai Tuhan dan Bapa kita, ia dapat bertahan, tidak goyah ketika dicobai. Maka kita yang sudah diakui sebagai anak-anaknya pun sudah seharusnya juga demikian. Inilah fungsinya mengakar dengan kuat. Bukan dalam kitab Amsal pasal yang ke-12. Amsal 12 ayat yang ketiga. Ya sudah ketemu, silakan dibacakan. Atau baca di sini juga boleh. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Tetapi apa, Pak? Akar orang yang benar tidak akan goncang. Sebab itu akar-akar kita, iman kita itu harus menancap dengan benar di atas dasar yang benar. Apa itu? Ya kebenaran firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Supaya tidak mudah goncang, supaya tidak menjadi seperti orang fasik yang mudah goyah karena tidak tegak. Karena akar-akarnya keropos, atau kalaupun berakar dia tidak menancap dengan baik dan
Sebab itu, setiap kita perlu terus menancapkan akar kita semakin kuat dan semakin dalam di dalam Tuhan, supaya tidak menjadi orang Kristen yang mudah menyerah, tidak menjadi orang Kristen yang mudah putus asa, tidak menjadi orang Kristen yang mudah goyah goncang imannya oleh karena berbagai macam hal. Banyak orang Kristen yang rela mempertaruhkan imannya untuk mendapatkan sesuatu yang sayangnya hanya sekedar menjadi keinginannya. Orang mau butuh itu Pak Repto, ini hanya sekedar untuk mendapatkan keinginannya. Ia rela mengorbankan imannya. Setiap orang ingin gajinya besar, jabatannya tinggi, pengen. Tapi apakah itu yang dibutuhkan? Belum tentu loh. Setiap orang ingin mendapatkan pasangan yang cantik, yang ganteng, sing sugih, sing mapan. Ora apa-apa walaupun tidak seiman, Pak. Engko iso tak Kristen ke. Alah gayamu. Koyok yo yen imanmu ora mengakar kuat, mending gak usah mencobai diri sendiri. Ya toh? Orang Kristen yang imannya menancap kuat, berakar kuat di dalam Tuhan, tidak akan rela menukarkan imannya dengan apapun. Sebagai bukti bahwa ia tidak mudah goyah, ia tidak mudah tergoda. Tergoda baik oleh dosa, oleh pengajaran sesat dan lain sebagainya. Ajaran sesat yang beberapa waktu akhir-akhir kemarin itu muncul dari Kristen progresif yang mengatakan bahwa orang selamat itu rak perlu mempercaya Yesus. Asal uripmu bener, asal hidupmu baik, apik karo tangga, apik karo dulur, baik kepada saudara. Mosok iya Tuhan yang penuh kasih tidak akan membawamu ke surga hanya karena kamu tidak percaya Yesus. Itu katanya. Nah, firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya perbuatan baik manusia apapun itu gak ono artinya kalau ia tidak percaya kepada Tuhan. Loh, Tuhan itu kan penuh kasih, Pak. Mosok Tuhan tidak mengampuni, Pak. Mosok Tuhan tidak menyayangi orang-orang yang berbuat baik walaupun tidak mengenal Yesus. Itu harga mati. Nyuwun sewu, itu harga mati. Tuhan sudah baik dengan mati sekali untuk selama-lamanya untuk kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, firman Tuhan katakan, maka ia akan berolehkan hidup yang itu sudah hukum mati, ora iso ditawar. Banyak orang Kristen yang kayaknya bahasa Inggris itu terkintil-kintil dengan ajaran-ajaran seperti ini. Tahu terkintil-kintil? Terseret ke dalam berbagai macam ajaran-ajaran yang seperti ini, yang nampaknya enak didengar. Nggak perlu itu perpuluhan itu aturan perjanjian lama. Untuk apa perpuluhan? Kalau pendetanya akhirnya nanti sering keluar negeri, pendetanya mobilnya gonta-ganti, halah-halah mobil siji wingi mogok ning netal lho. Wah, ya kan bener kan, perpuluhan ra wajib kan? Aku wis krasa gitu. Iman yang mudah goyah karena kurang mengakar di dalam hati-hati, waspada. Akar yang menancap dengan baik dan benar, akar yang sehat akan menjadikan pohon itu berdiri dengan kokoh. Kalau iman kita itu menancap benar kepada Tuhan dan firman-Nya, hidup kita nggak akan goyah. Baik goyah oleh berbagai macam pencobaan dan godaan, juga tidak akan mudah goyah dan khawatir oleh apapun yang menimpa kehidupan kita. Lu ngomong masalah lagi-lagi, setiap manusia pasti akan mengalami masalah. Semuanya. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli berapa umurmu, tidak peduli apa pekerjaanmu, latar belakangmu, dulure sapa.
Aku dekengane pusat ora peduli, masalah ya masalah. Kan sekarang kan lagi tenar itu, dekengane wong pusat gitu. Backingane wong pusat ora ngurus. Ketika ada masalah data ya datang saja. Emang kalau dulu Pak Presiden Jokowi jenengan terus jadi tidak punya masalah? Oh no. Pak Jokowi lihat tuh, saya itu kasihan dengan siapapun presiden Indonesia ya. Terlepas dari berbagai macam kontroversi dan sebagainya gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi lihat setiap presiden Indonesia setidak-tidaknya 2 periode, dua presiden terakhir yang saya lihat. Mulai dari zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi. Lihat semakin tahun kantong matanya semakin tebal. Bukan hanya karena dia tua, terlihat nampak kurang tidur, angel tidur, nopo mikir negara. Mesake loh. Ini loh kantong matanya atau wobel gitu. Pertanda kurang tidur, kurang istirahat. Mesake loh. Apa dipikir jadi presiden enak? Ya enak-enaknya tapi akeh orane. Menandakan bahwa setiap orang apapun latar belakangnya pasti ada masalah. Tidak peduli siapa backingan kita. Kalau iman kita tidak mengakar kuat, ya nyuwun sewu, siap-siap tumbang. Siap-siap tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, apa fungsi akar yang kedua? Saya mencatat bahwa akar itu berfungsi sebagai penyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Maksudnya apa? Akar itu menancap dalam ke tanah untuk mencari apa? Satu, sumber air, yang kedua makanan atau nutrisi-nutrisi. Yombo apapun itu, saya bukan ahli tanaman, tetapi ada banyak zat-zat di dalam tanah yang dibutuhkan agar tanaman itu bertumbuh, menghasilkan buah ya jadi berbuah, tanaman berupa bunga ya menghasilkan bunga yang cantik, yang indah, ora enek buah, ora enek bungane ya menghasilkan daun-daun yang seger, yang ijo royo-royo. Karena apa? Karena akarnya sehat, merambat dengan baik, mencari sumber air dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu supaya tetap tumbuh. Betul? Maka dari itu setiap kita harus demikian. Akar kita harus sehat supaya nutrisi kita juga tercukupi. Nutrisinya orang Kristen itu apa toh? Nutrisinya orang Kristen itu apa toh? Hah? Ya firman Tuhan. Ya pengalaman-pengalaman kehidupan baik diri sendiri atau orang lain, itu nutrisi. Maka jangan heran kalau ada banyak orang Kristen yang tersinggung karena ngrungokne firman, tersinggung karena melihat kejadian di sekitarnya, mutong karena segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Kenapa? Akare lho ora sehat. Maka segala yang diambil itu bukan nutrisi yang dibutuhkan, tapi mungkin nutrisi-nutrisi yang diserap itu tidak sampai, sehingga membuat tanaman itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Buka Yeremia pasal 17 ayat 7 dan yang ke-8, pasti hafal. Ya sudah ketemu, silakan dibacakan. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan 8. Satu, dua, tiga. Ya, udah selesai. Oh, kurang banter sih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti apa?
pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Setiap pohon yang akarnya merambat dengan benar dan sehat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi batang air tadi loh, yang mencari air dengan baik, yang menyerap nutrisi-nutrisi tanahnya dengan baik, sehingga membuat pohon itu tidak akan mengalami musim kering, daunnya hijau dan menghasilkan buah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan makanan sebagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman supaya tetap sehat dan menghasilkan buah ataupun bunga. Maknanya bahwa setiap kita yang berakar di dalam Tuhan dan akar kita sehat, maka segala nutrisi yang dibutuhkan oleh iman kita akan tercukupi. Ya, firman Tuhan itu tadi. Jadi mudah menyerap firman Tuhan itu. Bukan masalah paham nggak paham loh ya. Kadang saya pun kurang bisa memahami apa maksudnya ayat ini. Maka harus dibaca lagi, maka harus direnungkan lagi. Ini bukan soal paham tidak paham, tetapi bagaimana setiap hati dan hidup kita menerima itu sebagai satu kebenaran. Ada banyak orang Kristen yang hanya mencomot ayat-ayat tertentu yang ia sukai untuk dijadikan landasan hidupnya, tetapi yang tidak mendukung pendapatnya orang diambil. Yeremia 17 ayat 7-8 itu salah satu ayat yang disukai banyak orang. Tapi sebaliknya, nggak jauh dari situ. Ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang di sini orang, Pak. PJ ngandalin manungso. Daripada aku terkutuk, mending ora usah sing ayat 78 iki wae apik. Betul? Betul? Setiap ayat, setiap hukum firman Tuhan yang tidak mendukung hidup dan prinsipnya pribadi, ora seneng. Ingat dan kuduskan hari Sabat, ora tahu singgung ini status ayat firman Tuhan yang di WhatsApp tidak pernah. Berikanlah persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan dan sebagainya, tidak pernah jadi status WhatsApp. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, jadi status. Apa meneh? Apa meneh? Sing jenengan sebut ayat-ayat emas lho. Apa meneh? Ia tidak akan jatuh sampai tergeletak jadi status. Tapi hukum-hukum firman Tuhan yang menuntut manusia untuk taat dan setia kepada Tuhan tidak pernah jadi status. Atau tidak pernah menjadi ayat emas. Maka dari itu saya salah satu yang sependapat boleh tidak boleh ya. Tapi saya pribadi, saya tidak senang dengan sebutan ayat emas. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa kalau ada ayat emas berarti ada ayat perak, ada ayat perunggu, ada ayat besi, ada ayat watu. Watu pun ono watu permata, watu akik, watu obsidian, watu kali. Nah, sing ayat-ayat yang tentang perpuluhan, tentang setia beribadah, tentang mengasihi, mungkin watu kerikil kali ayatnya bagi sebagian besar orang Kristen. Tapi yang intinya tentang isinya tentang diberkatilah engkau, dikuatkanlah engkau. Ayat emas. Jin apa J? Orang Kristen yang akalnya sehat gak akan pilih-pilih. Semuanya itu menjadi nutrisi yang berguna untuk membangun imannya. Jemaat Kembang Alam tidak boleh pilih-pilih. Apapun firmannya, siapapun yang khotbah, itu nutrisi untuk imanmu yang menjadikanmu kuat di dalam Tuhan, yang menjadikanmu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Oke?
sesuk kebagian nyampainya renungan. Tetapi aku dan keluargaku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Aku cik males-malesan ibadahi daripada aku dilokne wong gak usah golek liyane. Iki diberkatilah engkau ini. Ini pas cocok ini. Ngono. Meh nyampe renungane dipilih sing cocok karo atine. Lek sekiranya itu nyinggung awake dhewe ora disampaikne. Daripada aku dilokne wong. Ya lek ora pengen dilokne wong ya seturut dengan firman Tuhan. Betul? Hal ini yang membuat kita mudah menyerap setiap firman Tuhan dan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sebagai makanan rohani yang menguatkan. Sebagaimana Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 tadi menganalogikan dengan pohon yang akar-akarnya merambat ke batang air. Sebagaimana kita tahu bahwa air dan segala nutrisi di dalam tanah sangat dibutuhkan oleh sebuah tanaman, sehingga tanaman itu tahan cuaca, tumbuh segar, daunnya hijau, sebagai gambaran bahwa hidup kita yang mengakar dengan kuat dan sehat di dalam Tuhan nggak akan mudah ngeluh. Tahan terhadap cuaca itu berarti kan apapun yang terjadi disyukuri toh. Apapun yang terjadi disyukuri toh, mengucap syukur toh. Nggak usah ngeluh. Apapun yang terjadi nggak usah khawatir. Karena apa? Nutrisi firman Tuhan itu terserap dengan baik. Bukan hanya saat senang saya percaya kepada Tuhan, bukan saat senang saja saya sukacita dan bersyukur, tetapi dalam segala hal kehidupan saya mengucap syukur. Itu nutrisinya itu terserapnya dengan sempurna dalam iman kita. Matur nuwun sudah mendoakan saya dan keluarga kemarin perjalanan ke Batu Malang. Niatnya sekalian berlibur, sekalian refreshing. Tapi hari kedua di sana, ketika saya sedang telepon-teleponan sama adik saya, Sifra naik ke atas nangis. Karena rumah om saya itu lantai 2, dia nangis. Tapi kan nangis biasa, dia bilang, "Pah, jatuh." Tapi karena saya masih telepon adik, rodok tak abaikan. Ternyata kakinya bengkak, dia kesleo. Kemudian sorenya langsung saya bawa ke IGD, dirongsen. Ya puji Tuhan memang tidak ada patah ataupun retak. Tetapi dokter di sana mengatakan kalau ini masih bengkak sampai di Semarang harus diperiksakan, dirongsen ulang. Karena takutnya ada otot tendon atau apa yang sobek. Nah, hari ini masih dingklang. Kemarin sepanjang di Batu Malang, puji Tuhan dapat pinjaman krek. Jadi rencana semua, hampir semua rencana liburan ke sana, ke sini, ke sana gagal. Kenapa? Karena dia tidak bisa jalan. Kalau bisa jalan pakai krek. Rencananya pengen senang-senang liburan sana sini, itu yang terjadi. Perjalanan pulang pun sama. Kami pun berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik, kami sehat, kami selamat sampai di rumah. Mobil pun selalu tak doakan, jangankan keluar kota. Saya tukar mimbar kemana-mana, motorku tak dongakne, tak cium motorku itu. Tolong bantu saya. Mobil pun sama, setirnya tak cium, tolong bantu saya. Habis tak doakan. Boyola gas ngeblong, waduh nopo. Saya pinggirkan, untung belakang nggak ada kendaraan. Telepon mobil derek, ambune sangit, jebule ketika dibawa ke bengkel. Bersyukur ada bengkel buka sampai malam. Kampas koplingnya pecah, bukan tipis lagi, pecah sampai. Karena ternyata mobil itu keluaran tahun 2010 ya. 2011. Si masnya bengkel bilang, "Pak, ini apa belum pernah ganti tuh, Pak?" Lah kenapa tuh, Mas? Bautnya baut asli kenceng, lagi ingin kita buka. Baru sekali itu dibuka.
Artinya dari 2011 sampai tahun ini baru ganti. Yowes memang waya ganti. Tapi kenapa harus di tengah tol? Jadi sore harusnya kami sudah nyampe, malam saya baru nyampe rumah. Ya, tapi tidak apa-apa. Sepanjang perjalanan ketika dari bengkel sampai pulang ke rumah, saya mau bisa mengucap syukur sama ibu saya. Anak-anak dijemput baik. Wes ben pulang sama baik. Saya pulang berdua sama ibu saya dari Bawen ke Semarang. Isinya mau mengucap syukur ya mah, bener enggak? Bersyukur ya mah. Mung kampase sing kena. Walaupun teke ya lumayan. Tetapi ada 2 atau 3 mobil lain yang setelah saya diderek dan sebelum saya, bahkan yang dari subuh belum kena. Belum jadi. Kena radiatornya atau apa itu kasatan sampai semuanya ganti dan diperkirakan habisnya 5 sampai 6 juta. Setelah saya ada lagi mobil, wah luwih anyar luwih apik ya mah. Filter bensin atau apa nih itu. Ibu saya yang denger. Habisnya berapa mah? 1 biji itu berapa? Saya tidak tahu apa yang rusak, tapi ada apa underdeal yang harganya 1 biji 1.300.000 dan itu harus ganti 4-4-nya. Bayang kayak karek ngeping ini. Nah, aku cuma entek 2 juta tok, mah bersyukur mah mau entek sakmene mah tetep ngono. Oh alah mah bersyukur wis cedak ya mah. Untungnya wis cedak ya mah. Dene oleh cuma rusak nek kono ora bingung ya mah. Hanya mengucap syukur saja. Lah mau apa? Karena sudah seharusnya demikian setiap orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan walaupun apa yang terjadi harus mengucap syukur. Ora usah kakek ngeluh. Itu pertanda bahwa nutrisi firman Tuhan dan kebenarannya terserap dengan baik. Aja sidik-sidik ngeluh, sidik-sidik nyalah ke orang lain. Yang kedua, yang ketiga, terakhir. Fungsi dari akar adalah menopang reproduksi pohon. Menopang reproduksi pohon. Maksudnya apa toh? Akar yang selain membuat nutrisi-nutrisi itu sampai ke pohon dia bertumbuh dengan baik, akar yang kuat juga membuat dibutuhkan supaya pohon itu bisa menghasilkan buah, supaya pohon itu bisa menghasilkan bunga yang baik, supaya pohon itu bisa menghasilkan daun-daun yang segar. Balik dari Yeremia tadi 17 ayat 7 dan khususnya yang ke-8, yang tidak pernah kekeringan, yang selalu berbuah atau tidak pernah berhenti berbuah. Orang-orang Kristen yang mengakar kuat di dalam Tuhan, ia akan menghasilkan bunga yang baik, ia akan menghasilkan daun yang baik, ia akan menghasilkan buah yang baik. Artinya apa toh? Uripe diberkati. Orang yang mengakar kuat dalam Tuhan hidupnya tidak cukup itu, tetapi juga menjadi berkat bagi orang. Mene Pak Repto itu tidak tahu sekarang lagi nandur apa, tapi nandur pare, nguduwe pare. Pak Repto, Bu Repto ngerasakne apa mboten? Parenya ngrasake. Ning nyuwun sewu ora cukup Pak Repto Bu Repto sing ngrasane, wong sak gereja melu ngrasakne. Mbuh digilir, mbuh diopo ngrasakne. Siapa yang belum pernah ngrasakne parenya Pak Repto kecuali saya? Lah saya karena nggak doyan. Pahit. Nah, malah bisa pesen inden ono. Pre-order pare. Selama persediaan masih ada. Nandur terong, tukul terong, panen terong, kabeh melu ngrasakne terong. Lombok lagi larang-larang lomboke Pak Rito seger-seger. Wong sak gereja melu ngrasakne rak ketang sak cawuk. Itu tandanya akarnya sehat, menyerap nutrisi dengan baik, yang menghasilkan buahnya dengan baik. Sehingga buahnya itu tidak hanya dinikmati sebagai berkatnya sendiri, tetapi menjadi berkat bagi banyak. Orang Kristen yang akarnya sehat akan terjadi seperti itu. Hidup orang percaya yang mengakar kuat di dalam Tuhan pasti menghasilkan buah, dan pasti buahnya itu tidak dinikmati sebagai berkatnya pribadi, tetapi juga
banyak orang yang menikmati sebagai berkatnya juga. Hidupnya tidak hanya diberkati, tetapi juga itu pertanda akarmu sehat. Itu pertanda bahwa akarmu mengakar kuat di dalam Tuhan. Makanya buahmu betul. Mancing wis hasile rak sepiro, ning kabeh melu ngrasakne. Ora mung sak keluarga to. Kadang pastori oleh bagian. Kadang ya mbuhku keluargane sapa sing entuk bagian ya gak ero aku Pak Bahtiar ngedum nindek sapa wae. Yang saya tahu banyak jemaat gereja sing ngrasakne. Ra ketang sithik-sithik ya Pak. Ya itu caranya. Cara Tuhan memberkati keluarga Pak Bahtiar dan cara Tuhan menjadikan Pak Bahtiar saluran bagi banyak orang. Yang saya percaya tidak hanya jemaat, dulur-dulur iya, tonggo iya, konco iya pasti kan? Tidak harus berupa materi memang. Tetapi yang seperti saya katakan tadi, pembawaanmu itu, orang Kristen yang menghasilkan buah pembawaannya itu menyenangkan. Ora lemes, ora lesu, walaupun masalahnya banyak, tetap sukacita, tetap ceria. Walaupun kau tekan omah nek pojokan kamar nangis, itu urusanmu karo Tuhan. Jangan orang lain tahu, karena nggak ada gunanya juga orang lain tahu. Bagi orang yang tidak suka malah soyo nyukur nih, syukur rasa kan gitu. Bagi orang yang suka dengan jenengan juga tidak akan bisa membantu banyak masalahmu kecuali mendengarkan ceritamu. Tetapi jadikanlah dirimu tetap bersuka cita dimanapun berada, supaya orang-orang sekitarmu. Loh gini loh, terakhir, kita tidak pernah tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang lain. Ya, saya tidak tahu masalahnya Pak Bayu apa. Ya tahu mungkin tipis-tipis. Sedalam apa selama Pak Bayu belum curhat ya aku nggak ngerti. Pak Bayu curhat pun saya yakin yang dirasakan lebih dalam dari itu. Yang saya tidak tahu. Pak Prima apa saya juga tidak tahu. Tapi percayalah, ketika Anda ketemu Pak Bayu, ketika ketemu siapapun yang Anda tidak tahu sedang mengalami masalah, lek Anda senyum sukacita, kegowo. Ya atau tidak? Ke bawah pasti. Jajal, jenengan lagi ketemu Pak Pri nggak lagi ada masalah yang Anda tidak tahu, ketemu Pak Pri. Orang sambok pisui mundak dosa, getaan beringosil langsung jelentar. Kecuali dikerok. Kenapa? Pembawaan kita itu membawa pengaruh. Lagi ono masalah, beban berat disapa, Pak Pri apa kabar? Sehat Pak Pri ya? Tetap semangat ya Pak Pri. Walaupun kita nggak tahu masalahnya apa. Ke bawah kok pasti. Sukacita yang kita bawa itu menularkan energi yang positif kepada orang-orang sekitar kita, yang mana kita pun sebenarnya nggak tahu dia sedang punya masalah apa. Makanya pesan saya, ora popo kita nggak bisa menjadi berkat berupa materi. Nggak apa-apa, karena memang berkat tidak selalu berupa materi. Tapi minimal dimanapun Anda berada, khususnya ketika ketemu orang-orang lain sekitar Anda, jaga supaya mulutmu, bibirmu tetap orang guyang-guyu karepe dhewe lho ya, tersenyum saya bilang. Ora ana apa-apa guyu ngakak-ngakak. Kan malah medeni, pedurungan kebak kok. Ngerti pedurungan toh? Ora omahe Mbak Eli, pedurungan sing sebelah kono kae lho. Gua kebak golek jenengan guyang-guyu dhewe. Ya iya. Kebak dalai sini mau kebang arum kabeh kan sing kena aku kok. Lah jare Pak Yulis kan guyu-guyu dhewe Pak. Ora ngono, mesem. Aku enggak nyuruh guyu, mesem. Ada apa? Apa? Ayo tanggung jawab, ngomong apa? Oh, buka cabang dapat durungan. Oke. Pak Bayu kembalane nek ngono kok. Utusan kok kene.
Syukur kayak kena toh. Bisa capek saya. Guyu terus karena Pak Bayu. Ya, jadilah berkat minimal dengan senyuman. Minimal dengan senyuman. Aja merengut lah ketemu orang. Pak, tapi kan itu munafik. Pak, tapi alah. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Senyum yang tulus. Bukan senyum yang dibuat-buat, senyum yang tulus. Munafik itu kalau mulutmu senyum tapi hatimu memaki, nah itu munafik. Tapi kalau mulutmu senyum, hatimu sedang bersedih, itu bukan munafik. Tapi itu menjadi berkat bagi orang lain. Ketemu Pak Eka guyu-guyuning dalam hati, gayamu kokon, itu munafik. Tapi ketika ketemu Pak Eka, senyum Pak Eka, kayak mobilku mau rusak, iya, sedih, ora apa-apa. Itu namanya dalam kesedihanku, aku tetap mau menghibur Pak Eko. Nah, gitu. Itu namanya menjadi berkat. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya, jadi jemaat yang berakar kuat di dalam Tuhan. Kalau engkau mau bertumbuh, pastikan akarmu kuat, menancap, dan sehat di dalam Tuhan. Supaya asupan-asupan nutrisinya pun sehat, imanmu benar, buah banyak, dan bisa dinikmati banyak. Tuhan memberkati kita. Kita duduk kepala dan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Roh Kudus-Mu yang akan menuntaskan segala sesuatu yang menjadi ketidaksempurnaan bagi hamba-Mu. Jadikanlah jemaat Kebang Arum ini jemaat yang terus mengakar kuat dan sehat di dalam Tuhan, supaya setiap nutrisi yang dibutuhkan oleh iman kami terserap dengan baik dan membuat kami menjadi orang percaya, orang Kristen, jemaat Kebang Arum yang bertumbuh dan senantiasa berbuah di dalam Tuhan, yang hidupnya selalu mengalami kemajuan, yang tidak akan goyah walau dalam berbagai macam masalah, walau harus menghadapi banyak badai dan rintangan kehidupan, walaupun harus menghadapi segala musim kehidupan, kami tetap kuat, tidak goyah, teguh berdiri di dalam Tuhan. Semua karena Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.